warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa asbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berjumpa di pagi hari ini dalam acara pengajian The Seven Awareness bersama kos kita yaitu Kos Nakoi. Dan tak lupa salawat dan salam saya aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat sampai di ujung dunia nanti. Amin amin Allahumma amin. Marilah kita awali pengajian pagi ini dengan baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat Grid yang sudah hadir di pagi hari ini. Maaf tadi pengajian sahur mungkin ada masalah ya. Jadi enggak jadi diadakan. Acara selanjutnya yaitu mungkin sambutan dari Rumah Kesadaran ya. Ya. Nggak ada orang nih, masih apa yang mau nyambut nih. Halo, selamat pagi Mbak Eni Biru. Selamat pagi Mbak Haryati di Hongkong. Oke, literasi. Enggak, literasi dulu ya. Halaman berapa nih Mas? Oke. Mbak Haryanti boleh bantu literasi Mbak. Ibu Bu Haryanti Hongkong. Awareness of thinking. Halo, Assalamualaikum. Bisa bacakan sendirilah. Kami Oke, mungkin saya bacakan sendiri ya. Awareness of thinking. Bismillahirrahmanirrahim. Awareness of thinking bagian pertama dari 7 kesadaran hati dan jiwa. Born to be a king. Kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Suatu hari ada seorang guru dan murid akan melakukan sebuah perjalanan. Ketika itu belum ada pesawat ataupun kendaraan sejenisnya untuk melakukan perjalanan. Salah satu kemampuan guru tersebut adalah terbang di atas air. Dan mereka melakukan itu. Saat terbang di atas sungai ada seorang perempuan atau BMW alias Bahenol montok weleh. Berdiri bingung di tepi sungai. Sang guru mendekatinya sambil berkata, "Neng, mau kemana?"
Apa butuh bantuan? Kalau mau menyeberang silahkan naik ke punggung saya, katanya. Mendengar dan melihat sikap guru tersebut, muridnya terkejut dan geram. Selama ini guru melarangnya berkenalan dengan perempuan. Lalu mengapa ia bukan hanya berkenalan akan tetapi bahkan menggendongnya? Singkat cerita, 2 hari setelah kejadian tersebut, sang murid terlihat sering gelisah dan terdiam memikirkan kejadian tersebut. Ia memikirkan perempuan yang digendong oleh gurunya. Hingga suatu pagi dalam sebuah pengajian ia bertanya, "Guru, selama 2 hari saya memikirkan ini terus. Saya tak habis pikir mengapa guru menggendong perempuan itu, padahal guru melarang kami bertemu dengan perempuan yang bukan muhrim buat kita." Sang guru diam sejenak di antara puluhan muridnya, lalu berkata, "Muridku, saya sudah menurunkannya perempuan itu 2 hari yang lalu, tapi kamu masih membawa dan memikirnya sampai saat ini. Buang dia dari pikiranmu sekarang juga." Metafor dalam Training the Seven Awareness, Mastery Awareness of Thinking. Penjernih pikiran atau clearing the mind. Pikiran bekerja sebagai parasut. Begitu terbuka langsung berguna. Pikiran bekerja seperti parasut. Begitu terbuka langsung berguna. Aforisme The Seven Awareness. Namaku Nanang Kosing Yusuf. Sejak menjadi pembicara di radio Smart FM, ada panggilan baru untukku yaitu Nakoi. Sebenarnya Nakoi singkatan dari nama lengkap saya, Nanang Kosim Yusuf. Saya adalah seorang raja, melebihi raja yang ada di dunia. Ya, raja atas pikiran kita sendiri. Siapapun yang berhasil menjadikan pikirannya sendiri adalah rakyatnya, maka dia pantas mendapatkan gelar raja. Sebaliknya, jika kita diperbudak oleh pikiran kita, maka kitalah budak dari pikiran kita. Dalam menyikapi kehidupan, ternyata ada 3 macam karakter seseorang yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam training The Seven Awareness, saya sering menyampaikan bahwa pada awalnya kita adalah manusia di atas rata-rata, terpilih oleh Tuhan menjadi manusia yang hebat, namun karena kelemahan pikiran kita, kita terjebak menjadi manusia rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Dalam sebuah aforisme Training the Seven Awareness, pikiran adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Kalimat ini menunjukkan bahwa jika kita berhasil mengendalikan pikiran kita, maka kitalah majikan atas diri kita. Sebaliknya, jika kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri, maka sebenarnya kitalah yang menjadi budak daripada kita, dari pikiran kita. Dalam hidup kita, ada jutaan kejadian yang telah terekam dalam pikiran bawah sadar kita. Sebagian besar kita telah lupa atas semua kejadian ini. Pernahkah Anda menuangkan air putih dalam sebuah gelas bening, lalu biarkan 1 hari, maka Anda akan melihat banyak endapan dalam gelas tersebut. Serupa dengan gelas tersebut, itulah kehidupan pikiran kita. Dalam training The Seven Awareness pikiran bawah sadar sering saya gambarkan seperti sebuah gudang di rumah Anda. Cobalah setelah membaca buku ini, Anda pergi membuka gudang Anda. Bukankah banyak barang yang membuat ruangan itu penuh? Namun kita semua lupa kapan memasukkannya ke situ. Anehnya lagi, Anda tidak juga membuang atau membagikan barang-barang itu, sekalipun sudah beberapa tahun tak kita sentuh. Menjernihkan pikiran dan tak ubahnya seperti membuang sampah-sampah dalam pikiran kita yang sering mengendap, bahkan sudah kita lupakan. Training The Seven Awareness mengajak kita untuk memasuki tahap menjernihkan pikiran dengan cara hakul yakin atau aforisme. Namun sebelum kita membahas bagaimana cara menjernihkan pikiran, mari kita lihat 3 karakter manusia yang sering atau pernah kita temukan. 3 pilihan hidup.
Kadang-kadang pikiran tidak semuanya bisa dipahami oleh rakyatku, atau selaku pikiran bahwa ada 3 macam manusia ketika berpikir dan bersikap, bahkan kadang-kadang sikap inilah yang membuat seseorang berhasil atau malah gagal dalam hidup dan kehidupannya. Ketiga macam ini ukurannya bukan fisik, namun pikiran. Apakah Anda setuju bahwa kita memiliki kekuatan pikiran atau the power of mind? Kalau jawabannya ya, maka renungkanlah ketiganya karena mungkin membuat Anda melesat menjadi bintang yang indah kelak bercahaya dan memancarkan cahaya. A. Seorang pengemis. Kita sekarang adalah berkat pikiran-pikiran kita di tahun-tahun sebelumnya. Aphorism the 7 hours. Kalau Anda melihat pengemis, dia hanya berpikir bagaimana makan dan hidup hanya untuk hari ini. Bahkan yang ironis, sebagian dari mereka memiliki moto hidup untuk makan, makan untuk hidup. Lihatlah dengan mata hati Anda. Betapa banyak orang yang pola pikirannya seperti pengemis, hanya memikirkan perut dia sendiri, hanya untuk saat ini. Banyak orang yang tidak sadar bahwa sebagian dari mereka sebenarnya ada di kondisi pertama, yaitu seorang pengemis. Kalau Anda lihat lebih jauh, sebagian besar pengemis memiliki mentalitas memiliki mentalitas meminta-minta daripada memberi. Tuhan menciptakan kita dengan 2 tangan dan 2 kaki, dan mata dan 2 telinga. Semua bertutur supaya manusia mampu berdiri dan menjadi pemenang. Tangan kita 2, satu untuk menolong diri sendiri dan yang satu untuk menolong orang lain. Begitupun kaki kita diberikan 2 pasang oleh Allah. Maknanya mungkin satu untuk Anda berdiri, membuat Anda berdiri, baik dalam keuangan, masalah, maupun kehidupan Anda sendiri. Satunya lagi untuk memandirikan orang lain, yaitu membantu seseorang untuk berdiri sukses dan bahagia. Seseorang disebut bahagia bila bisa membahagiakan dirinya sendiri dan membahagiakan orang lain. Begitu pula seseorang disebut sukses bila bisa membuat dirinya sukses dan membantu orang lain agar sukses. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang mengakar ke dalam hatinya sendiri. Kebahagiaan itu bukan ilusi, namun kebahagiaan yang benar-benar impian semua orang. Kebahagiaan sebenarnya seperti makanan yang ada di rumah Anda. Pernahkah Anda mendapat undangan pesta pernikahan di kampung saya, Losari, Brebes, Jawa Tengah? Kalau saya mendapat undangan pernikahan, selalu dipersiapkan makanan yang enak dan lezat. Biasanya para tamu sengaja tidak makan di rumah, tetapi makan di tempat undangan. Jadi ada semacam harapan. Sehingga kalau dia datang ke pernikahan, kemudian tidak ada makanan, maka ada perasaan kecewa. Namun coba lihat bagaimana kebahagiaan dari dalam, misalnya bila kita mendapat undangan pernikahan, namun di dalam rumah ada makanan yang lezat. Sebelum dia berangkat ke pernikahan, dia makan dan minum di rumah, sehingga pada saat datang, dia benar-benar hanya ingin memberikan berkah dan doa. Ketika yang ada hanya air putih, masih tetap bersyukur dan bahagia, karena dia sudah bahagia oleh dirinya sendiri. Kebahagiaan selalu muncul dari hati kita sendiri, bukan menggantungkan harapan kepada siapapun. Biasanya saat kita menggantungkan harapan, hasilnya selalu membuat kita sedih dan kecewa.
Satu-satunya harapan yang layak adalah mengharap kepada diri Anda sendiri dengan sangat sadar, lalu berdoa kepada Tuhan. Kebahagiaan tidak bisa dihormati. Kebahagiaan tidak bisa dibohongi. Meski kita selalu belajar tersenyum, padahal hati kita sedih sekali. Mencoba tertawa, padahal hati kita meringis sakit. Kebahagiaan tetap kebahagiaan. Kebahagiaan seperti warna putih yang tetap putih, bukan warna hitam yang dibalut putih. Pernahkah Anda melihat lebih dalam tentang kaligrafi Cina yang indah dan menawan? Biasanya Cina menggunakan bambu sebagai simbol untuk pesan-pesan yang ingin disampaikan. Bambu melambangkan kesabaran, mengandung makna kebahagiaan ke dalam, bahkan melambangkan kemakmuran ke dalam, memerlukan kuatnya akar yang lebat. Lihatlah bambu dan mulailah merenung saat ini. Selama 1-2 tahun biasanya bambu tidak terlihat pertumbuhannya. Namun saat tahun ketiga, keempat, dan seterusnya, dia mampu berdiri tegak menjulang tinggi, malah mengalahkan pohon-pohon lain. Lebih hebatnya lagi, bambu mampu mengikuti arus angin dan badai. Meski kadang-kadang ada petir dan angin besar, bambu tetap kuat sambil berkata kepada kita, "Saya kuat karena saya membangun akar yang dalam sekali." Satu pertanyaan sederhana, kalau tadi bambu mulai tumbuh di tahun ketiga, kemana pertumbuhannya selama 2 tahun pertama? Anda tahu kemana dia tumbuh? Ternyata dia tumbuh terbalik, bukan keluar tapi mengakar ke dalam. Lihatlah gambar ini. Kebahagiaan, kesuksesan, dan kemakmuran bukan muncul dari orang lain atau dari lingkungan, namun muncul dari hati terdalam. Hati yang kita miliki bagaikan tanah yang subur. Kalau tanah kita miliki tandus, tentunya tidak bisa ditanamin lagi, sehingga yang ada hanyalah kesal, kecewa, dan kesedihan. Namun bila hati kita bagaikan tanah yang subur, pohon-pohon kesuksesan, kebahagiaan, dan kemenangan selalu muncul di sana sini, tak pernah berhenti. Itulah salah satu cerita klasik fiktif yang sangat populer dari negara Shah Rukh Khan, India. Cerita ini menjadi cerita rakyat yang sudah mendarah daging, bahkan sampai anak kecil di sana pun mampu menceritakan ulang kepada teman-temannya. Cerita sederhana ini menjadi rujukan spiritualisme yang dalam tentang kebahagiaan. Oke, sekian, terima kasih. Langsung ke Kos kali ya, Kos sudah hadir ya? Oke. Sekarang Mas. Halo. Mas Bali silahkan. Marilah kita lihat santun. Hari ini ya. Hari ini Mas santunannya. Sahabat-sahabat Zakrit yang bisa hadir hari ini mungkin santunannya untuk yatim, piatu, dan duafa. Bagi sahabat-sahabat yang dekat di rumah keseharian silahkan hadir hari ini. Mana Mas videonya Mas? Atau mungkin kau sudah siap ya? يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال
والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان Ditanya kapan sedekah terbaik dan jawabnya adalah bulan suci Ramadan. Itulah tadi paket-paket santunan yang akan dibagikan hari ini kalau nggak salah kepada yatim piatu dan duafa. Kau sudah siap? Oke. Di Semarang, saya lulus dokter dan ibunda saya menginginkan saya kembali ke Jakarta karena beliau hanya ingin saya temani. Saya anak ke-9 dari 9 bersaudara. Sehingga saya pindah ke Jakarta, kemudian saya menjual motor saya dengan bersama suami saya hanya untuk proses melahirkan saya. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya selesai dan saya terakhir pensiun dari Direktur Utama Rumah Sakit Pelni dan sekarang di Persi dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Saya dari Alodia dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentosa Bogor. Saya direktur rumah sakitnya. Ya, ini pertama kali saya ikut dengan Nanang Kusum ya, Nakoy, Pak Nakoy. Ini pengalaman berharga banget. Walaupun saya sebelumnya pernah mengikuti hal yang sama seperti ini, tapi saya salut sama Pak Nakoy dengan materinya yang begitu memuaskan. Menurut saya bisa lebih berkembang lagi kita untuk self growth. 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, Okelah tadi testimoni dari Kebetulan saat ini saya diundang ya untuk mengikuti pelatihan ini. Awalnya sih, apaan sih Seven Awareness? Agak-agak gimana gitu ya. Tapi setelah mengikuti ini, waduh luar biasa sekali, alhamdulillah. Saya mendapatkan sebuah pencerahan, membuka pikiran, keluar dari kotak yang selama ini mengungkungi ya, bahwa saya seorang direktur, saya nggak pantas begini, saya nggak pantas begitu. Tapi setelah mengikuti The Seven Awareness ini dengan healthcare leadership training 2 hari yang saya ikutin, luar biasa sekali. Itu mengubah persepsi dan cara pandang saya, mengubah semua yang selama ini saya yakini tentang gimana sih seorang pemimpin, gimana menjadi seorang leader yang baik. Ini saya sarankan kepada teman-teman, rekan-rekan, para leader yang ada di luar sana atau para calon leader yang ingin menjadi bagaimana seorang leader yang baik. Untuk mendapatkan pemahaman itu, ikutlah pelatihan ini. Alhamdulillah, saya telah mendapatkan kesempatan ini dan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Saya Profesor Dr. Abdul Qadir sebagai Ketua Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia. Kami merasakan bahwa materi yang dibawakan oleh Pak Nanang Qasim Yusuf ini itu sangat bagus dan sangat penting buat kami para leader atau para manajer di rumah sakit. Arti untuk bagaimana merubah pola pikir, merubah pola perilaku menjadi lebih baik ke depan. Tentunya dengan modal entrepreneurship dan leadership, kami harapkan kami bisa memimpin rumah sakit ke depan menjadi lebih maju. Saya Dr. Gigi Devi Hardi Mars, Direktur Keuangan
SDM dan Umum di Rumah Sakit Kusta Rifai Abdullah, Palembang. Nah, pendapat saya tentang materi Nana Kosim Yusuf ini sangat baik bagi kami. Konteksnya dalam menyemangati kami untuk bagaimana sosok seorang kepemimpinan yang harus dimunculkan dalam menapaki arah hidup dan kehidupan yang saya menata. Di samping banyaknya tantangan-tantangan yang juga saat ini harus kita bereskan tentang bagaimana hidup bernegara, hidup beragama, dan hidup bermasyarakat. Dan ini jawabannya. Ini jawabannya. Saya Ali Mukhtar, Direktur Rumah Sakit Kustasi Tanala Tangerang. Ikut training ini sangat bermanfaat karena lebih memberikan kepercayaan diri, kemudian lebih meyakinkan tata cara kita berdoa yang baik dan benar, sehingga kita akan lebih yakin untuk diterima apa yang kita harapkan oleh Allah SWT yang akan beri manfaat kepada keluarga kami, diri saya sendiri, keluarga kami, serta masyarakat yang kami pimpin. Semoga rumah sakit kami bisa melayani masyarakat dengan baik dan ditambahkan keleluasaan untuk pengembangan serta sejahtera masyarakatnya untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Nama saya Mardianto, persisnya saya Dr. Mardianto, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, diabetes dan metabolik. Terus terang saya sebenarnya sering mendapat pelatihan, tetapi pelatihan-pelatihan yang sifatnya menggugah memori masa lalu, perubahan-perubahan terhadap diri kita, rasanya baru kali ini saya alami. Dan tadi materi yang diberikan dengan bahasa yang sebenarnya mengembalikan memori kita 1 menit, mencerahkan yang pernah kita alami pada waktu yang lalu, seperti seperti kita melihat lukisan diri kita sendiri, bahwasanya kita sebenarnya apa yang kita capai hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, sebenarnya ada satu momen yang mendorong kita untuk kita menjadi manusia yang lebih baik daripada apa yang pernah dipikirkan oleh mungkin orang tua kita sendiri. Demikian, terima kasih. Nama saya Dr. Nikmatullah Mansur Mars, kerja di Rumah Sakit Ari Asi Ciledug sebagai direktur. Saya sudah menyaksikan dan menerima materi tentang 1 minutes awareness, luar biasa. Alhamdulillah sangat mencerahkan kita dan membuat kita sadar bahwa ada hal yang menit tertentu itu mengubah hidup kita menjadi luar biasa. Salam luar biasa, hebat. Nama saya Ida, Kepala Bagian Sumber Daya Insani, Rumah Sakit Sidoarjo Sepanjang. Pengalaman kami setelah mengikuti pelatihan 1 minute awareness dari Pak Nakoy dan tim sangat luar biasa sekali. Biasanya kami mengikuti banyak training, hanya saja training yang kita anggap biasa saja, tapi training Pak Nakoy sangat luar biasa, benar-benar ingin melakukan hal yang terbaik dan berdasar atas ikhlasnya. Nama saya Dr. Gigi Imade Ambariati. Saya sebagai Direktur Rumah Sakit Pantut Patuh Pacu, Kabupaten Lombok Barat. Acara Pak Nakoy luar biasa, membuat kami termotivasi lagi akan membuat rumah sakit ini menjadi lebih baik lagi, memperbaiki yang sistem yang kurang bagus akan kita perbaiki menjadi lebih bagus lagi. Wow, saya bilang hanya satu wow, acara ini luar biasa. Saya Dr. Nunung dari Rumah Sakit Puri Asri Salatiga. Acara ini bagus, memotivasi kita untuk berbuat baik, untuk jadi di atas
rata-rata jadi yang terbaik. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengikuti dan mengajak teman-teman untuk melihat dan mendengar presentasi dari Pak Nakor. Alhamdulillah. Karena tadi testimoni dari alumni The Seven Awareness, dan Masya Allah karena mengapresiasikan ilmu yang telah didapat, akhirnya banyak yang berhasil apa yang mereka inginkan. Sekarang karena kau sudah hadir, marilah kita dengarkan tausiah kuliah subuh pagi hari ini dengan tema Awareness of Thinking. Silakan Gus, waktu dan layar saya aturkan. Terima kasih. Monggo. Baik, Bu Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Yang saya hormati para sahabat-sahabat yang great yang bergabung di pengajian Seven Awareness pada Ahad ini. Kebetulan semalam ya di kuliah sahur ya, berarti kita ada link error sehingga diperbaiki, belum bisa berhasil ya. Sehingga pada kali ini kita bergabung di pengajian Seven Awareness ya. Terima kasih dari Malaysia, Bu Atik, dari Hong Kong, Mbak Eni, Bu Haryati, Bu Alia ya. Dari Indonesia, Dr. Yuli, Bu Pipit, dan sahabat-sahabat yang sudah bergabung dan akan bergabung juga ya, teman-teman yang great. Marilah pertama dan utama kita ucapkan ya rasa syukur kita kepada Allah karena ternyata tanpa kita sadari kita sekarang sudah masuk di hari ke-27 ya Bu Atik ya. Ya, sebuah momentum yang sangat penting ya, melatih kesabaran dan juga ya keikhlasan, terutama di akhir Ramadan ini ya. Dan kita juga mendoakan para sahabat-sahabat yang sedang mudik, baik dari Hong Kong ke Indonesia, dari Malaysia ke Indonesia, maupun mudik dari antar provinsi ya, dari DKI ke Jawa dan sebagainya. Karena kemarin saja saya dari Semarang, Bu Atik, itu sudah nggak bisa masuk tol ya, sudah one way. Sehingga akhirnya perjalanan dari kampung halaman saya di Cirebon itu ke Jakarta dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Jadi lewat jalur Pantura dan seperti Ramadan, seperti liburan atau lebaran tahun-tahun sebelum ada tol ya. Macet dan terasa sekali ya perjuangan menuju ke Jakarta. Dan saya lihat juga dari arah Jakarta ke Semarang itu padat ya. Satu sisi memang melelahkan, tapi satu sisi juga menggembirakan, terutama buat para pedagang ya, karena dagangannya laku-laku ya sepanjang jalan tersebut. Nah, pertanyaan yang menarik adalah kenapa orang-orang yang mudik itu bisa menikmati begitu macet gitu berarti. Kenapa mereka yang walaupun macet, walaupun nggak nyaman, walaupun sulit ya untuk bergerak karena volume yang begitu banyak, tapi rata-rata pemudik itu ya kita semua pemudik kan. Kita semua ini menikmati proses tersebut. Nah, di dalam ilmu Seven Awareness, terutama di bab yang ke-7 ya, yang disebut dengan Awareness of Surrender, mereka itu ya memiliki satu rumus namanya zero. Z yang pertama adalah zero basic awareness.
Jadi mereka tuh tahu persis kemana mereka akan melangkah gitu. Jadi bayangkan seandainya pemudik misal kayak ya di sini Dr. Yuli mau pulang kampung ke Padang misalkan, dan di sana pun nggak jelas mau kemana. Mungkin ketika Merak macet, langsung apain Watik? Langsung balik arah. Tapi ketika Bu Dr. Yuli sudah jelas di Padangnya akan bertemu dengan ibunya, bertemu dengan saudara-saudara ibunya, bertemu dengan sebagian teman waktu kecilnya, itu macetnya, situasi bahkan dari tol Tangerang sudah macet, biasa aja. Pernah nggak mendengar pemudik balik arah atau ngambek ketika macet? Nggak ada kan buat ya ketika pemudik ya, bahkan ketika misalkan penerbangan dari Malaysia dipending, ditunda sampai malam, seorang Bu Atik di Malaysia nggak balik lagi ngambek. Udahlah, jadi enggak, tungguin aja dan terbang juga, ya kan? Itu adalah filosofis bahwa kenapa kita juga dalam kehidupan kita ini sebagai orang yang akan pulang kampung, orang yang akan mudik pada kampung halaman kita, ya, yang disebut dengan ya kampung akhirat. Maka kita menyiapkan diri kita dengan sebuah rumus di dalam ilmu kesadaran, ilmu seven awareness, bab yang ke-7, awareness of surrender, dengan Z-nya adalah zero basic awareness. Kita kembali kepada basic, kita kembali kepada ya kesadaran tertinggi kita, bahwa kita dari mana dan kita mau kemana. Nah, kalau dalam perjalanan simpel, misalkan kalau kita bicara mudik, kalau saya dari Serpong, nah kita mau ke orang tua saya, itu kan zero basic, kita jelas sekali arah. Nah, menemukan kejelasan dalam diri atau identifikasi diri ini, kalau kita belum nyampe di level ini, kita akan berputar-putar terus. Jadi menemukan visi, misi, ini menjadi faktor penting tidak hanya dalam manajemen bisnis, tetapi juga dalam manajemen akhirat, manajemen hidup kita, yang disebut dengan skill of life, keahlian dalam mengelola hidup. Kalau orang nggak memiliki misi yang jelas dalam kehidupannya, ya pasti mudah menyerah. Istilah seven awareness, dia menemukan sindrom toxic success kan, buat. Kalau Batik di halaman 12 ya, buku yang buat dipegang itu, atau teman-teman pegang itu kan ada namanya sindrom toxic ya. Ada mulai dari up and down, ada polyphasia, ada chronicism, ya ada spiritual deficit ya, dishonor ya, ada juga misalkan ya misalkan juga meaningless, betul ya berarti. Ada ya halaman 12 ya. Ada contohnya banyak ya. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak orang mengalami yang namanya sindrom toksik? Nah, salah satunya adalah ketika dia gagal menemukan zero basic awareness. Jadi, kembali menemukan kesadaran tertinggi itu adalah modal terbaik. Ya, minimal tahu dari mana kita berasal dan kita mau kemana. Ibarat pulang kampung ya, tahu dari mana kita akan keluar dari rumah kita dan menuju kemana. Ya, seandainya misalkan ya kita ketemu dengan pemudik di situasi lebaran seperti ini, mau kemana misalkan, ya orang jawabnya biasa sih, ikut yang lain-lain aja lah. Nah, itu bisa kebayang Watik ya, ketika orang misalkan ada teman saya nggak pernah punya kampung di Jawa, tiba-tiba dia pengen merasakan mudik, hari-hari seperti ini dia siapkan mobil, masuk ke tol, ngikutin mobil aja, Watik. Ditanya mau kemana Pak? Ngikutin teman-teman aja. Itu gimana nggak bingung? Ketika temannya keluar tolnya adalah Cirebon, ikut keluar. Keluar tolnya Tegal, ikut keluar. Keluar tol Jogja, ikut keluar. Nah ya, sebagian hidup kita juga ada yang memiliki situasi batin yang seperti itu. Situasi batin yang belum menemukan ya jati dirinya, sehingga akhirnya
memilihnya adalah apa? Sehingga akhirnya memilihnya adalah jadi follower, mengikuti semua keadaan. Nah, ini ketika kita menjadi mengikuti semua situasi, kita mudah sekali terombang-ambing. Ya, terombang-ambing oleh situasi yang tidak menentu. Yang terjadi akhirnya, kalau dalam psikologi itu ada namanya ya personality plus. Kita banyak topeng, ya, topeng ini, topeng ini, topeng ini, topeng ini. Dan di Ramadan ini, topeng-topeng itu seperti diminta untuk dibuka gitu buat kita, diminta untuk jujur. Kamu tuh siapa sih? Ya saya direktur. Ya direktur siapa gitu. Terus diperas sampai akhirnya kamu tuh siapa? Ya saya adalah seorang anak laki-laki untuk ayah saya atau ibu saya. Terus apa yang sudah kamu perbuat? Terus dikupas bagaimana cara berpikir ala bawang itu. Ala bawang ya kalau batik masak itu dari bawang besar, lama-lama jadi apa batik? Kecil kan? Akhirnya kita menemukan siapa sih kamu? Ya, saya adalah hamba Allah yang tugas saya adalah beribadah. Selama ini tugas kamu ngapain? Kerjaan kamu ngapain? Akhirnya dia menemukan kesadaran diri. Nah, ini menjadi penting, menjadi zero basic awareness ya, bahwa kesadaran diri itu menjadi modal utama bagi kita siapapun yang sedang memiliki tujuan besar. Baik tujuannya sifatnya masih level dunia maupun level yang lebih jauh adalah akhirat. Itu sebagai sebuah tujuan. Jadi membuat tujuan itu ya, menggrand design mengenai visi dan misi itu sangat penting. Karena kalau kita gagal di sini, Bu Atik, ya kita akan mudah mengalami tadi sindrom toksik. Coba boleh dibacakan salah satu saja di halaman 12 tuh, Bu Atik, salah satu sindrom toksik. Ya, misalkan ada up and down. Ada nggak di situ up and down? Ya. Ada ya? Ya. Coba dibacakan. Sudah up and down. Perasaan tidak menentu, kadang-kadang semangat namun kadang-kadang juga lelah. Sebentar menggebu-gebu namun lain waktu hilang sama sekali. Perasaan itu persis seperti kapal selam. Kadang-kadang muncul ke permukaan lama sekali, namun setelah itu tenggelam lama sekali ke dasar lautan. Yang lebih ironis, justru tenggelamnya lebih lama dibandingkan muncul ke permukaan. Di masa ini banyak orang yang terkena sindrom ini. Bisa memotivasi orang lain, namun saat dirinya hilang semangat, tidak bisa memotivasi dirinya sendiri. Ya, itu yang sindrom ya, sindrom toksik. Mungkin ditambah satu lagi Bu Atik, selain up and down ya. Kira-kira apa lagi? Banyak nih. Bawahnya yang keempat, chronic cynicism. Cynicism, ya. Chronic cynicism. Cynicism yang sangat kronik berbahaya. Biasanya adalah mengkritik, menyalahkan, dan selalu merasa tersaingi. Dalam hidupnya bukan masalah banyak kawan, justru sebaliknya, banyak lawan dan musuh, serta hampir memusuhi setiap orang. Di matanya orang yang sukses adalah orang yang tidak layak. Bukan mencari kebaikan orang lain, namun mencari kesalahan-kesalahan orang lain tanpa henti. Di matanya hidup adalah ajang untuk saling menjatuhkan, sering mengambing hitamkan orang lain. Mereka juga biasanya adalah biang gosip atau bigos. Bahkan bisa sampai menjadi provokator dalam setiap persoalan. Bukan fokus pada solusi, namun fokus pada masalah serta mempermasalahkan masalah. Masalah tidak ada dibuat ada, masalah kecil dibuat besar, yang sudah besar dibuat rumit, dan lama-kelamaan dia pun mati karena masalah tersebut. Bukan sebaliknya, masalah rumit disederhanakan. Kalau sudah disederhanakan, dipermudahkan. Kalau sudah dipermudah, diperkecil. Dan kalau sudah kecil, dihilangkan. Sudah, Kos?
Ya, itu adalah contoh mengenai sindrom toksik ya, bahwa orang yang kemudian gagal ya dalam membenahi dirinya sehingga akhirnya dia belum menemukan zero basic awareness, kesadaran diri yang besar, yang penuh, dan akhirnya mudah terombang-ambing oleh situasi yang tidak menentu berarti ya. Apalagi di era sekarang adalah era VUCA ya, era yang serba penuh dengan ketidakjelasan, ketidakpastian, ya, era yang penuh dengan kompleksitas, ya persoalan ini kadang-kadang semakin kompleks sehingga yang terjadi akhirnya ya kita mudah give up ya, kita mudah menyerah bahkan belum dimulai berarti. Jadi kembali kepada tema kita di Seven Awareness ya, kalau kita memahami filosofis atau makna dari pulang kampung atau mudik, kenapa orang-orang mudik bisa berjam-jam, bisa seharian menikmati nyamanan dan sebagainya, ternyata mereka memiliki zero basic awareness, memiliki kesadaran penuh bahwa saya mau kemana tujuannya. Tapi ketika tujuan tersebut gak jelas, maka mengalami istilah tadi yang Bu Atik bacakan dari halaman 12, buku Seven Awareness adalah sindrom toksik dan banyak sekali di sana ya. Ada meaningless, ada alienasi, keterasingan. Keterasingan itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia penuh cinta, dicintai oleh keluarga, disayang oleh keluarga, tapi dia merasa bahwa dia ini nggak disayang. Dia merasa bahwa ada perbandingan yang tidak seimbang ya. Nah, ini juga menjadi salah satu bagian dari sindrom toxic success. Orang-orang yang kemudian dia selalu mencari cinta, padahal hidupnya di antara penuh cinta. Ya, seperti sebuah metafor ikan barakuda yang biasa makan ikan-ikan kecil, kemudian ketika lapar ditutuplah akuarium tersebut dengan kaca, dan sebelah itu dibagikan ikan-ikan kecil sebagai umpan, dan ikan barakuda itu dia mencoba memakan kan terhadang oleh kaca gitu, bercoba berkali-kali, akhirnya dia menyerah, akhirnya dia kalah. Ketika menyerah dibukalah oleh profesor itu pembatas ikannya, dan ikan kecil langsung berbaur menuju ke ikan barakuda. Tapi apa yang dilakukan oleh ikan barakuda ini? Dia diam aja. Dan akhirnya dia mati, mati di antara makanan yang banyak. Jadi jangan sampai kita ini orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah, sehingga kita mengalami kesulitan, kelaparan, mengalami ketidakmapanan, mengalami ketidaksejahteraan di antara banyak rezeki yang Allah kasih. Jadi Allah kasih rezeki yang banyak tapi nggak terlihat berarti karena sudah give up, sudah merasakan apa yang tadi disebut dengan sindrom toksik ya, sindrom toksik sukses yang tadi sudah dibocorkan beberapa istilah ya. Kalau nggak salah di sana ada 12 ya buat. Ada 12 karakter dari sindrom toksik, teman-teman include. Jadi fenomena yang kita lihat di suasana mudik atau teman-teman yang sedang mudik pada hari ini ya, itu adalah zero basic. Z pertama adalah zero basic, kemudian E-nya adalah energi positif. Jadi dalam perjalanan kita menuju ke kampung ya, atau kita mudik ibaratnya, maka bagaimana kita memiliki energi positif. Ya, kalau kita perjalanan kampungnya dalam misalkan di akhirat, kita harus bisa menghidupkan energi positif kita. Ya, energi positif ini kalau agama menyebutnya sebagai amal soleh. Ya, beramal soleh. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kullu ma'rufin sodaqoh. Setiap kebaikan adalah sodaqoh. Jadi di bulan Ramadan ini ada banyak cara-cara bagaimana kita memiliki sodaqoh. Tapi kalau sodaqoh terbaik adalah ya pasti dengan bi'amwalik, dengan harta ya, atau mal, dengan harta kita atau
materi kita ya teman-teman hebat, dan semoga masih ada peluang kayak tadi Bu Atik sampaikan. Hari ini pun di Nako Center kita santunannya kan nanti sore ya, jam 4 sore. Jadi masih ada peluang, masih ada kesempatan bagi teman-teman juga yang mau terlibat atau mau ikut meramaikan atau ikut ya nitip teman-teman Ingrid buat anak-anak yatim dan duafa yang mungkin kita pun nggak mengenalinya, kita nggak mengenali siapa-siapanya, tapi percaya bahwa ya apa yang sedang kita infakkan atau sedekahkan ini insya Allah akan memberikan pengaruh besar ya nantinya kepada kehidupan kita di masa-masa yang akan datang, teman-teman hebat. Nah, kemudian yang berikutnya ya, jadi kita bisa mempelajari kenapa kemudian ada juga orang yang sampai ke tujuan tetapi dengan lelah. Tapi ketika dengan emosi, energi positif Wati, ketika mobil macet, dia belok dulu. Kemana? Ke masjid. Ngapain? Bisa sholat dulu kan Wati? Bisa sholat, bisa ya, kalau sudah suasananya berbuka puasa, bisa berbuka. Kalau belum berbuka puasa, bisa selonjoran, bisa ya, bisa santai dulu. Tapi ketika orang mudik melihat jalur tol macet sepanjang jalan itu, dia kesel kemana-mana, ya, ngomelin ini dan sebagainya. Yang terjadi malah kita capek di perjalanan dan capek di tujuan. Dan apakah ada pemudik seperti itu? Ya ada ya, tetap sampai di tujuan tapi dengan emosi negatif, dengan kekesalan, dengan kelelahan yang lelah gitu. Dan ini menjadi salah satu kerugian ya. Harusnya perjalanan yang menyenangkan itu, perjalanan kita di dunia yang menyenangkan, kemudian diisi dengan kegelisahan. Istilah Seven Awareness itu kan BTS ya, bahagia tanpa syarat kan. Bagaimana kita selalu bahagia dalam situasi apapun, proses menuju ke tujuan utama kita ya teman-teman hebat. Tapi ketika kita kemudian tidak memiliki sikap atau mental bahagia tanpa syarat, yang terjadi adalah kita akan mudah ya mengalami apa yang tadi Bu Atik sampaikan. Jadi itu adalah ya bagian yang kedua ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat di dalam ilmu kesadaran ya yang kita pelajari adalah Seven Awareness teman-teman hebat. Dan yang ketiga adalah R-nya adalah result oriented. Result oriented ini adalah berpikir besar ya bahwa tujuan besarnya mau kemana gitu. Jadi bukan fokusnya kepada proses yang melelahkan, tapi tujuan besar itu yang dia lihat. Tujuan besarnya adalah ya surga kan. Tujuan besar itulah yang kemudian dijadikan sebagai fokus utama kita, bahwa perjalanan kita ke kampung itu kita memiliki tujuan besar. Tujuan besarnya adalah ingin membahagiakan orang tua kan, membahagiakan keluarga, membahagiakan diri kita bersama keluarga buat. Nah, sehingga tujuan utama kita itu adalah harus jangan sampai dilupakan bahwa pulang kampung itu sebagai sebuah cara bagaimana kita mencapai tujuan besar. Dan tujuan besar itu adalah apa? Ya, happiness, bahagia. Maka ini juga disampaikan di Al-Qur'an ya bahwa tujuan kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau kemudian kita pulang kampung dan kita lupa tujuan besar, tujuan utamanya atau result orientednya gitu Bu Atik, maka yang terjadi itu adalah walaupun sudah ketemu di kampung halaman, isinya adalah menambah konflik. Kira-kira ada nggak yang orang pulang kampung kemudian malah ribut ya, malah konflik, malah bertambah masalah, malah bertambah beban ya? Ada, dan itu dia lupa mengenai tujuan besar utamanya adalah membahagiakan. Nah, buat orang-orang yang mempraktekkan, memahami filosofis ini yang dianalisa oleh Seven Awareness dengan konsep
zero ini, maka walaupun nggak lama di kampung, walaupun hanya berapa jam, berapa hari di kampung, tapi waktunya berkualitas. Nah, sama dengan kehidupan kita, ketika kita memahami tujuan besar ini, maka dia akan mengisi kehidupannya dengan yang berkualitas. Nggak harus usianya itu panjang umur sampai sepanjang-panjangnya. Apa manfaatnya orang kalau hidupnya sampai 200 tahun, tetapi nggak diisi dengan ibadah, hanya kesedihan yang dia alami. Bayangkan seandainya kita semua usianya hampir 200 tahun, kita akan ditinggal oleh orang-orang kita sayangi, tinggal oleh teman sekolah, teman kuliah, kan nggak ada yang sampai 200 tahun, Pak, berarti. Ditinggal oleh anak-anak, bahkan anak pun meninggalkan kita. Dia wafat juga, ditinggal oleh pasangan. Wah, itu lebih menderita sekali. Sakitnya lebih terasa. Maka Allah sangat adil, diukurlah usia yang pantas kita sebagai manusia, berapa tahun usia kita. Maka bukan lamanya hidup, tapi berkahnya kehidupan kita. Seberapa banyak kita memberikan manfaat kepada orang lain, kalau manfaatnya itu nggak ada, ya kayak tadi. Kayak nonton film, Bu Atik, dari awal sampai ujung itu nggak ada bagusnya. Ini kapan endingnya, kapan ada masalahnya, pokoknya kayak gitu aja. Jadi dia akhirnya hambar ya, akhirnya biasa-biasa aja, teman. Dan yang terakhir adalah ya extraordinary ya. Jadi ordinary extra, artinya kita menjalankan kehidupan kita ini dengan kesungguhan hati yang sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh ini dalam bahasa Arab ya jahada, sungguh-sungguh. Nah, jahada ini bisa memiliki 3 makna. Ada jihad, akhirnya kita bersungguh-sungguh dalam berjihad melawan hawa nafsu kita, dan salah satunya dari bulan suci Ramadan ini. Yang kedua adalah ijtihad, kita bersungguh-sungguh dalam berpikir, menggunakan kemampuan segenap pikiran kita dalam rangka memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan kita misalkan. Yang ketiga adalah mujahadah, kita bersungguh-sungguh ketika kita sedang ada di atas sajadah buat. Nah, ketika 3 kata-kata jahadah ini, arti sungguh-sungguh ini dipraktekkan, maka seperti kutipan yang populer adalah manjada wajada. Ya. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat. Jadi itulah sebuah filosofis mengapa kemudian kita harus maknai fenomena pulang kampung ini sebagai sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan. Sehingga Allah menyapanya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'. Semuanya adalah milik Allah dan kelak kembali kepada Allah. Tidak memaknainya sekilas atau kecil, hanya memaknai sebagai sebuah proses kematian ya, tetapi atau kecelakaan, tapi ini proses besar bahwa emang semuanya kita semua ini tentu akan kembali kepada Allah dengan cara-cara yang sedang kita siapkan. Kalau caranya kita dengan sodako, insya Allah kita akan diselamatkan dengan sodako kita. Ada yang cara nanti kematiannya dengan keburukan, maksiat, akan juga tidak jauh dari situ. Kalau kita ya sekarang menyiapkan dengan ahli khair, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya akan tidak jauh dengan kebaikan tersebut. Maka mari kita menyiapkan persiapan atau modal pulang kampung kita. Yang terdekat adalah Lebaran ini buat ya. Yang terjauh adalah menembus kenikmatan dunia adalah di akhirat, insya Allah. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, ya. Demikian Bu Atik, sahabat-sahabat yang luar biasa, dan ya, insya Allah kita akan bertemu kembali nanti pengajian Syawal ya, setelah Lebaran ya. Karena kita akan bertemu Lebaran dan akan berjumpa kembali setelah Lebaran. Dan terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang great ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga
kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, hamba Allah yang penuh syukur, dan hamba Allah yang selalu berada dalam guidance atau petunjuk Allah dalam segala keadaan kita, ya teman-teman hebat. Terima kasih untuk semua sahabat yang ikut berdonasi, ya. Bagi yang belum, masih ada waktu Batik, ya. Silakan aja hubungi misalkan Mas Hasan atau Mas Bali atau tim Nako Center, ya. Silakan, dan insya Allah tidak akan mengurangi apapun, ya teman-teman hebat, akan memantul kepada kita semua. Demikian teman-teman yang great, ya, sahabat-sahabat, mohon maaf lahir batin. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik agar hidup kita lebih baik lagi justru setelah bulan suci Ramadan yang mulia. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, ya. Kita siapkan impian-impian, target-target, harapan-harapan kita yang terbaik, ya. Mari kita sama-sama yang membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma surna bisrikal jamil. Allahumma surna bisrikal jamil. Allahumma surna bisrikal jamil. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah Allah kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah Allah kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah Allah kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Wa nakhtimul Fatih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bu Atik, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Masih. Ada tambahan 1 paket, Coach, dari Derma. Sudah saya japrikan. Oh iya, ya. Kasih. Japri siapa? Mas Sambali itu? Baik, Coach. Terima kasih. Silakan Bu Atik. Itu tutup mute. Terima kasih Coach atas ilmunya. Demikianlah tadi kuliah subuh kali ini. Semoga menambah keimanan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Dan di hari yang suci ini, bulan suci ini, semoga kita masih ada waktu lagi untuk menambah amalan-amalan di akhir Ramadan ini. Siapa yang mau ikut, sahabat-sahabat Grit yang mau ikut berdonasi, masih ada waktu sampai sore nanti. Silahkan hubungin ke Nako Center. Dan kalau memang mau datang langsung, silahkan bagi yang dekat. Terima kasih. Marilah kita tutup kuliah pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator pagi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat beraktivitas.